lukislah. Gitu. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bagi yang percaya boleh, bagi yang nggak percaya silakan. Boleh-boleh saja. Dan memang ada untungnya. Ya, untungnya apa? Bahwa biar tahu mukanya jin itu kayak apa, mukanya setan itu kayak apa. Ya, jadi kalau jin lagi berubah cantik sekali. Di sini di Indonesia ini yang alam dunia ini siapa yang cantik? Paling cantik siapa? Artis siapa yang paling cantik? Siapa deh? Agnes deh. Oh, ini penggemar Agnes berarti. Tamara Blesanski. Ya, Tamara. Ada dua. Ya kan? Kayak Valen. Valen. Oke deh. Nah, di alam jin itu paling jelek. Di alam jin itu paling jelek, bayangin. Bagaimana cantiknya wanita di alam jin. Yang tapi bisa berubah-berubah. Ya. Gitu. Ya. Jadi dilukiskan seperti itu biar kita juga tahu bahwa oh ya ini gambar jin ini, gambar jin begini, gambar ini begini, gambar ini begini, gambar siluman begini, gambar dedemit begini, gambar kuntilanak begini, gambar ini begini. Macam. Tapi ada lagi Bang Haji, nih seru nih kalau mungkin Bang Haji yang ngupasnya nih. Banyak modus-modus praktisi zaman sekarang Bikin konten. kagak, dia jual benda nih, jual minyak lah misalnya, jual minyak, jual jimat, terus nanti dilukisin sama dia hodamnya. Ya, kalau begitu itu permainan aja, suka-suka aja dari spiritual aja. Untuk ngedoktrin si pembeli ya. Dan juga nih ada pembodohan di YouTube yang memang dia ngobrol sama kuntilanak, ngawinin kuntilanak ketok pakai helm lah apa. Itu film lucu aja. Anggap Itu hiburan. bohong itu. Anggap hiburan aja lah. Ya kalau ada kuntilanak begitu saya demen banget tuh. Saya kawinin, pantek paku kawinin. Sekarang ini macam-macam ada, udah sekarang ini ada artis apa kosmetik untuk ini make up artis untuk hantu-hantu dari luar negeri, dari udah datang ke sini, udah belajar semua di sini. Jadi kuntilanak ajak ngomong, ajak beli, aduh ya Allah, nggak mungkin seperti itu. Kesian pembodohannya begitu, jadi orang jadi tambah bego gitu loh. Iya. Oke lah, kalau mau nyari subscriber, nyari ini ya bilang aja ini film gini-gini kan enak. Ya kan ini hantunya benar-benar kelihatan, diajak ngobrol, terus dipeluk, dikawinin begini, aduh. Lagu lama kasih kusut itu mah, bener. Jadi banyak juga lah sekarang ya oknum apa yang praktisi-praktisi baru itu memanfaatkan sketsa hodam ini untuk menjual itemnya lah. Ya jadi begini, sebenarnya melukis begitu-begitu itu kan mencontoh dari pemburu hantu dulu. Ya, mencontoh. Sekarang spiritual sekarang ini banyak yang mencontoh pemburu hantu dulu. Pemburu hantu jadi dibuat contoh. Ya. Padahal lukis maksud gaib maksud dari pemburu hantu untuk edukasi. Ya, jadi kalau ini begini bahwa 3P, pembersihan, pengobatan, dan pemagaran. Dan itu benar-benar orang yang kita obati harus sembuh. Kalau nggak sembuh kita suruh datang lagi, suruh obatin lagi. Jadi begitu, ya kan? Nah jadi segala cara ya supranatural ini bagaimana minyaknya laku, bagaimana ini laku, ya bikinlah seperti itu. Ya itu sih boleh-boleh aja, tapi ya jangan dibilang minyak ini hodam yang begini gini. Ya dagang minyak aja. Ya kalau dukun tuh spiritual sih cuma dagang minyak, dagang air, sama dagang garam. Nanya begitu. Bukan ngejual ayat ya. Tidak ngejual ayat. Tidak ngejual ayat. Tidak. Jadi ini ada pertanyaan nih, supaya yang menjawab. Apakah orang yang rajin sholat bisa kena teluh atau pelet? Terus tanda-tandanya kayak gimana tuh? Gimana teluh sama pelet? Gampang. Terus cara lepasnya gimana? Ada 3 ya? Ya. Satu, orang yang sholat, orang yang ngaji, Bisa kena pelet jangan? bukan dulu, kena guna-guna dulu teluh. Bisa. Contoh lihat di YouTube saya, Bang Haji Ridwan, lihat di YouTube saya. Ya, ada orang yang sholat yang apa sampai muntah darah, hidungnya keluar di situ, bukan settingan demi Allah. Bila lihat, muntah darah di sini, di ini pakai air putih ayat Allah. Ya, itu bisa. Kenapa bisa begitu? Orang yang ngaji belum tentu mengaji, dan orang yang baca Quran dan lain-lain belum tentu di hatinya dia berzikir, belum tentu di hatinya juga ini, karena hatinya kosong. Jadi subhanallah. Subhanallah. Pikir kemana-mana nih, suami gua kemana ya?
gajian belum ya, udah pikir macam-macam, utang lagi diuber utang kacau. Jadi nggak konsen. Masih punya rasa iri juga ya. Iri, dengki dan lain-lain. Nah, jadi bisa. Contoh gini ya, anak saya tadi udah pulang sih yang sarjana Quran ya. Dulu waktu umur 15 tahun pesantren di Ciawi. Saya tidak sebutkan kiainya, untuk teman. 8 orang kesurupan, perempuan semua. Kok bisa kesurupan di pesantren? Kan tempat ngaji, tempat zikir. Kenapa? Karena kosong pikirannya, kosong hatinya, kosong apanya. Ngerembet, kena akhirnya. Nah situ, satu tuh. Kedua, tadi apa pertanyaannya? Pelet, bisa nggak kena pelet? Bisa aja. Tandanya. Ah? Karena tanda orang yang kena guna-guna kayak gimana? Tanda orang kena guna-guna ya. Gini, guna-guna itu, teluh itu bisa merusak ke fisik, ke badan. Bisa merusak ke usaha, usahanya hancur. Bisa merusak ke rumah tangganya hancur. Itu tanda-tandanya salah satunya sebagian itu. Ke fisik, ya sakit, ya apa. Ya kan? Itu tanda-tandanya. Nah, terus kedua, bisa nggak kena pelet? Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja kalau peletnya memang bagus. Kena, bisa. Orang lagi sholat, apa bisa. Terus bagaimana pencegahannya ketiga? Ya kan? Pencegahannya mudah saja. Mudah. Saya ijazahkan ya. Baca surat Al-Ikhlas 7 kali di air. Tapi sholat hajat dulu. Baca Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas 7 kali. Udah, tiupin. Baca ayat kursi 3 kali. Sekali tahan nafas, tiupin lagi. Mohon sama Allah. Ya Allah, dengan keberkahan ayatmu ya Allah, kalau memang saya ada guna-guna teluh, keluarkan ya Allah. Sampai keluarkan ya Allah. Terus izinmu, Al-Fatihah sekali, minum. Setengah, minum setengah. Kalau muntah, berarti ada. Tuh. Terus kelanjutannya bagaimana? Air yang tadi setengah tadi, tuang di bak atau di ember, bacain lagi Al-Ikhlas buat mandi baca. Meram, tapi harus meram bacanya. Insya Allah itu akan keluar semua. Itu yang gampangnya deh saya ijazahkan. Karena saya gunakan itu. Nah, kalau di Jawa itu bilang ruatan. Jadi bagaimana cara meruat atau cara membersihkan diri dari serangan guna-guna dengan sendiri. Ya. Pribadi dulu, belum ke spiritual, belum ke supranatural. Diri di sendiri dulu. Jadilah spiritual, supranatural untuk keluargamu dulu. Coba bagaimana? Praktekkan itu. Insya Allah. Masih lagi nggak? Oh masih ya. Ya itu ya saya ijazahkan netizen Mr. Channel. Ya Mr. Channel ya insya Allah bermanfaat. Saya yakin bermanfaat. Kenapa? Karena sudah banyak yang terbukti. Ya, nanti jangan lupa juga subscribe di YouTube saya Bang Haji Ridwan. Sama King Geni ya di Instagramnya ya, jangan lupa. Ada lagi? Hah? Tanggung belum sampai subuh. Satu Bang Haji. Bang Haji tentang nikah jin. Nah gini. Ya. Jadi kan orang selama ini pikiran cari pesugihan dengan nikah jin. Ada 2 macam. Ya. Nikah dengan jin, ada jin muslim, ada jin kafir. Oke? Kalau jin kafir, dia akan ada tumbal. Oke? Ini blorong lah, apalah apa, ini apalah ini apa. Ya kan? Kalau dengan jin muslim, dia tidak ada tumbal. Tidak ada tumbal, tidak apa, dan dia malah membantu kita. Boleh nggak kita nikah sama jin? Sekarang saya pertanyaannya. Balik lagi. Ya kan? Kalau dengan jin kafir, nggak boleh. Dengan jin muslim, boleh. Kenapa? Dia makhluk Allah nggak? Makhluk Allah. Makhluk Allah. Pada saat bulan madunya, itu cantiknya. Melebihi ling-ling apa sih? Ayu Ting Ting. Jauh. Sampai di arah jauh. Itu cantik. Dan datangnya malam Jumat sama malam Selasa. Nah ada cerita lagi nih katanya kalau berhubungan intim sama jin itu 10 kali lebih nikmat katanya. Betul. Jadi memang ya maaf ya perawan terus. Kedua tapi ada bahayanya. Jin nikah sama jin muslim itu perempuan itu cemburunya lebih besar daripada manusia.
Makanya besar ada dari- ada istilahnya gantung waris tadi, Pak Haji. Katanya kalau udah ketempelan jin yang demen sama kita, itu biasanya susah dapat jodoh. Bisa itu. Mm-mm. Tapi ketempelan sama jin, ya kita mesti lihat dulu jin muslim atau jin kafir. Iya, benar. Kalau jin dua-duanya jin juga kata jin kafir atau jin muslim yang ketempelan, kalau dia nikah beneran, kalau kagak laku kagak, cuman mimpi aja, mimpi basah melulu. Yang bagus tadi. hadir jinnya, jin muslim tuh hadir. Oh, iya. Dan lampu 5 watt dan ada apa bunga-bunga apa daun semua itu mesti bersih semua hadir. Dan itu ada bacaannya jin muslim itu. Nih Bang Haji, itu kan Makanya di Mekah ada masjid jin. Kayak itu mau kedip aja Nah, udah penasaran. Kenal lagi. itu tadi bilang katanya jin itu perawan mulu, ya kan? Seperti Oh, seperti perawan mulu. Legit lah, legit, legit. Wow. Legit. Itu 80 juta juga nggak Bang Haji? Orang malam. Kalau itu mah nggak usah pakai 8 juta. Dan saya tidak perlu sebutkan orangnya. Siapa orang yang pernah menikah dengan jin. Nah, Jadi begini ceritanya ya. Nih yang benernya. Ini yang jin muslim nih. Kalau jin kafir tambah udah ada. kopi dong, aneh, satu. Ya, sama itu. Pak Fajri, kopi. Ini kamera apa itu? Kopi 2, 3. Pejabat. Jamu ntar, kita habis ini kita jamu. Tenang aja. Ini gara-gara ini jamu. Nanti dia mau habrus nih. Jadi gini ya, ini yang sebenarnya ya. Ya, Ya, ini saya rapiin ya kan. Ya, ini. Jadi gini. Nikah dengan jin muslim suatu ketika ada seseorang. Ya, saya tidak perlu sebutkan di Parung Kuda, Sukabumi. Oh, iya, Sukabumi. Nah, Itu ada satu kiai yang mengajarkan jin muslim. Pada suatu ketika ini orang bergurulah ke kiai ini. Almarhum umur 135 meninggal. Bertanyalah kepada Umi istrinya, Mi, Abah mana? Abah di musola. Ya udah kesana aja, Ki, lihat Abah. Oh ya Mi, pas ngintip bilik kan, usuk itu Abah tuh lagi ngajarin ngaji, itu kitab ngambang semua. Kalau di foto tuh asap doang. Iya, iya. Kitab kuning nih, kitab kuning, Iya, kitab iya, kita punya. itu ngambang semua. Lalu kaget kan, akhirnya si Abang ngomong gini, Ji, kalau mau ini masuk gitu. Ya, Kelihatan dong dia. kamu masuk gitu ya. Masuk aja. Iya Bang, enggak Bang, kabur. Ini orang kabur, takut. Udah keluarlah, udah. Bah, tadi Abah ngapain? Abah lagi ngajarin ngaji. Ngaji siapa Bah? Orang diintip kagak ada orang. Kitab dong pada ngambang. Itu jin, muslim. Ngaji sama Abah. Oh betul Bah. Nah sekarang gini Bah, saya mau nikah sama jin Bah. Boleh gak? Boleh. Ntar Abah panggil, kamu tinggal pilih. Ada yang umurnya ratusan tahun, ada yang ini, ada yang janda, ada yang enggak. Mas kawinnya apa Bah? Apa saja? Perhiasan. Jadi Abah panggil bapaknya sekalian. Nah, tanya nih, Walinya Ini kisah nyata. Nah, sayang udah meninggal orangnya. Kalau masih hidup, saya juga mau nikah lagi. Saya ikutlah Bang Haji. Iya, daftar kita. Ya enggak? Nah, ceritanya udah tuh. Suatu ketika malam Jumat, nah ini Abah zikir, Abah dihadirkan. Nomor 3 perempuan, 1 bapaknya. Tanya, kamu mau yang mana? Mau pilih. Ya, kita pilih yang mana. Nanti kalau dia mau, dia ngomong.